para subscriber, kembali lagi ke channel saya, Mas Tini LG. Oke, terima kasih yang sudah klik video ini, yang sudi mau dengar-dengar cerita saya, cerita Sabahan begitu, cerita seram. Oke, hari ini saya akan bawa kamu satu cerita yang mungkin ada yang belum pernah dengar dan ada yang sudah pernah dengar. Cerita ini mengisahkan tentang seorang pahlawan yang pernah ada di negeri Sabah pada suatu ketika dahulu, tetapi tidak pernah disebar luas karena ini merupakan cerita lisan yang didengar secara turun-temurun dari nenek moyang. Oke, sebelum lanjut, jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe yang sudah klik video ini. Terima kasih juga yang sudah subscribe video saya. Pada zaman dahulu kala, ada seorang budak yang dilahirkan dari keturunan Syarif di negeri Sabah yang diberi nama sebagai Mogundali. Budak ini dipanggil nama si Mogundali. Tetapi pada mulanya si Mogundali ini yang sejak dilahirkan, dia tidak suka makan nasi, dia tidak suka minum air susu ibu dia tidak suka macam begitu. Jadi ibu bapak dia ini pun heranlah mengapa si Mogundali ini dia tidak mau makan macam budak-budak lain kan, dia tidak mau makan nasi, dia tidak mau makan apa-apalah makanan. Sampailah satu masa si Mogundali ini pandai sudah kan, dia merangka-rangka. Plus itu dia tercapailah satu serpihan besi. Jadi ibu bapak dia pun perhati sejak anak dia buatkan si Mogundali. Dia perhati sejak apa si Mogundali buat. Jadi si Mogundali ini dia ambil itu besi. Jadi dia makanlah itu besi. Ibu bapak dia pun terkejut. Dia takutkan si Mogundali ada apa-apa ya. Jadi masa ibu dia tengok anak dia makan besi itu, si Mogundali macam mengunyah nasi, dorang cakap. Macam mengunyah nasi saja dia makan tuh besi. Jadi dari sejak itulah ibu bapak si Mogundali coba mencari kepingan-kepingan besi dan bagi si Mogundali makan itu kepingan besi. Sebab dia tidak mau makan nasi. Jadi ibu bapak dia bagi besi sejak sama si Mogundali ini. Begitulah kehidupan dia sampai dia berumur 15 tahun. Dia menyuarakan hasrat sama ibu bapak dia. Dia cakap, "Mak," dia bilang, "saya mau kawin sudah," dia bilang. "Saya mau ada istri," dia bilang. Jadi bilang mama dia, "Boleh baik itu," dia bilang, "kalau kamu mau kawin sudah." Masa umur dia 15 tahun nih. Jadi bilang si Mogundali, "Tapi saya ada satu syarat," dia bilang. "Saya mau kawin, tapi kamu mesti kasih cari saya kuda yang paling laju," dia bilang. "Saya mau kuda yang paling laju," dia bilang. Jadi bilang ibu bapak dia, "Baiklah kalau kamu mau macam begitu," dia bilang. "Kami cari," dia bilang. Jadi keesokan harinya bapak mama si Mogundali ini keluarlah pergi mencari itu kuda yang paling laju konon sini dunia. Lepas tuh si Mogundali ini dia sementara dia menunggu ibu bapak dia diam-diam kan, dia terfikir, dapat juga kayak itu bapak secari itu kuda dia bilang. Jadi selang beberapa hari itu ibu bapak si Mogundali ini sudah balik. Dia sudah balik kan, dia bawa satu ekor kuda ini. Dia cakap, "Oke nak, saya sudah bawa ini kuda," dia bilang. "Saya sudah bawa ini kuda, tapi ini kuda," dia bilang, "kalau kamu tahu dia boleh keliling dunia dalam masa 7 hari. Berarti 1 minggu lah. Ini kuda dia sangat hebat konon, boleh mengelilingi dunia dalam masa 7 hari. Fuyo." Oke, jadi bilang si Mogundali, "Oh," dia bilang, "tapi mak," dia bilang, "kenapa lagi?" bilang mama dia. Saya tidak mau ini kuda," dia bilang. "Mas, belum cukup laju lagi ini kuda ini," dia bilang. Jadi bilang ibu bapak dia, "Baiklah, kami akan cari lagi balik kau kuda," dia bilang. "Saya kasih cari juga kau kuda balik," dia bilang. Jadi bilang sama Mogundali, "Oke," dia bilang. Lepas tuh selang beberapa hari lagi ibu bapak dia pergilah mencari kuda untuk si Mogundali. Jadi
ibu bapak dia ini berjalanlah mencari kuda untuk si Mogundali supaya si Mogundali kawin gonon. Jadi si Mogundali ini sambil menunggu ibu bapak dia berpikir, adakah kuda yang laju lagi dari itu yang bapak saya bawa, dia bilang. Dalam masa dia berpikir itu, dia pun rasa-rasa mungkin tiada sudah kuda yang paling laju. Keesokan harinya, mama bapak si Mogundali baliklah bawa 1 ekor lagi kuda. Oke, ini kuda yang kedua. Kuda yang kedua ibu bapak si Mogundali dapat. Saya pun tidak tahu macam mana cara dia dapat, tapi itulah yang dikatakan ibu bapak si Mogundali, dia bawa balik lagi kuda yang kedua. Jadi bilang si Mogundali, betul-betul laju kayak ini kuda pak, dia bilang. Bilang bapak dia, iya nak, ini kuda ini laju, dia bilang. Ini kuda mampu keliling dunia 7 kali dalam 1 hari. Namun walaupun bapak dia sudah cakap begitu kan, bilang si Mogundali, tidak cukup lagi nih, dia bilang. Tidak laju lagi, dia bilang. Saya tidak mau, dia bilang. Saya tidak mau ini kuda tidak cukup laju lagi, dia bilang. Jadi si bapak dia ini bilang, kami sudah berusaha, dia bilang. Kami sudah berusaha cari, tapi tidak juga kami jumpa, dia bilang. Jadi kecewalah konon si Mogundali, kecewalah dia sebab tidak tercapai hasratnya mau kawin. Sekali tuh, keesokan harinya ada 1 orang kampung datang tempat dia. Dia cakap, dia bilang, Mogundali, kau tahu kah, dia bilang, ada 1 kuda ini yang sangat laju, dia bilang. Tapi dia tinggal di dalam gua dan orang-orang cakap, ini kuda ini sangat berbahaya, dia bilang. Sangat berbahaya. Jadi si Mogundali ini, dia bilang, betul bakau ini, dia bilang. Betul, dia bilang. Tuh orang kampung. Kalau kau tidak percaya, marilah kita datang sana, bilang. Jadi si Mogundali ini pun dia ikutlah itu orang kampung pergi di gua. Bilang tuh dalam perjalanan dorang pergi menuju tuh gua, bilang tuh orang kampung, Mogundali, kau tahu kah ini kuda ini? Kalau manusia terhidup bau badan dia kan, manusia akan mati, dia bilang. Sebab ini kuda ini, dia bilang, sangat macam menyeramkan lah, sebab dia ini makan manusia dan semua yang hidup di muka bumi ini, dia bilang. Jadi bilang si Mogundali, apa kono nama itu kuda, dia bilang. Jadi dia bilang si ini orang kampung ini, nama itu kuda itu si Duarung, nama itu kuda. Oh, bilang si Mogundali. Jadi dalam itu sampai saudara di gua. Bilang itu orang, Mogundali, kau mesti ingat ini. Kau tidak boleh masuk terus di dalam tuh gua. Kau ketuk itu pintu gua sejak, dia bilang. Jadi bilang si Mogundali, oke, dia bilang. Selepas itu orang kampung kasih tahu si Mogundali, orang kampung pun balik. Dia balik sebab dia pun takut. Dia takut dengan tuh kuda yang dikasih nama Duarung itu. Sebenarnya Duarung ini bukan kuda, dia ini merupakan roh jahat yang masuk di dalam tubuh hewan yang boleh menyerupai beberapa jenis hewan. Itulah Duarung. Jadi si Mogundali ini pun dia ketuk lah itu pintu gua konon. Dia ketuk dengan sepantas kilat dia dengar macam ada suara tapak kuda yang berlari kan. Dari jauh konon si Mogundali tengok itu Duarung besar, dia punya muka macam singa, lepas tuh badan dia macam kuda. Jadi di pintu gua kan si Mogundali dengan cepatnya menangkap badan itu kuda dan belakang tuh Duarung. Jadi si Duarung ini pun mengelilingi dunia 7 kali dalam 1 jam, sehingga itu Duarung penat konon. Jadi si Mogundali ini dengan cepatnya mengikat leher itu Duarung. Tidak tahu macam mana itu Duarung boleh tunduk dengan dia, sampai si Mogundali sudah ikat leher itu Duarung kan. Jadi dengan itu saja itu Duarung jadi hewan tunggangan dia. Maka tercapailah hasrat si Mogundali ini yang dia sudah jumpa 1 ekor tunggangan yang sangat cepat. Bayangkan sejak itu Duarung boleh mengelilingi dunia dengan masa 1 jam, dia boleh kelilingi dunia 7 kali.
itulah kehebatan tunggangan si Mogundali konon. Masa si Mogundali cari istri kan, dia jalanlah, dia mengembara cari istri dia. Jadi mungkin dalam beberapa bulan dia sudah jumpa istri dia pun baliklah di kampung. Masa dia mau balik di kampung itu, dia nampak orang-orang kampung dia berlumuran darah, banyak yang mati, ibu bapak dia pun mati sudah, ibu bapak dia mati. Jadi si Mogundali sangat-sangat marah sampai dia cakap, siapa punya angkara ini, dia bilang. Lepas itu dia pun berjalanlah, dia berjalan di sekitar kampung dan dia terjumpa uncle dia. Uncle dia ini sekarat sudah, nyawa ikan lagi. Jadi si Mogundali ini dengan sedihnya, dengan amarahnya, dengan segala rasa yang bercampur baur di hati dia cakap dia punya uncle, siapa yang buat ini, dia bilang, siapa punya angkara ini. Jadi bilang uncle dia yang sekarat lagi tapi mampu lagi menjawab, dia bilang, orang-orang yang berambut putih, berbaju putih dan juga berkuda putih menuju ke arah matahari terbenam, dia bilang. Jadi lepas si uncle dia sudah kasih cakap tuh kan, terus uncle dia pun meninggal. Jadi lepas itu si Mogundali ini pun dengan cepat membawa itu Dwarung pergi di arah matahari terbenam untuk mengejar tuh orang yang berbaju putih, yang berambut putih dan juga berkuda putih. Yang dikatakan kuda-kuda orang putih itu setanding dengan kelajuan si Dwarung itu yang tunggangan si Mogundali. Ketika si Mogundali ini mengejar orang-orang yang telah membunuh orang kampung dia pun nampaklah itu orang yang berbaju putih, berambut putih, berkuda putih itu. Dia macam bahasa tuh jumpa kan. Lepas tuh dia pun kasih parang lah itu orang. Tetakan yang pertama sambil dia memangkis, pitas, bilang macam begitu. Memangkis pitas, bilang tuh kan, itu tanah di bawah bumi konon terbelah. Setelah tetakan yang ketiga dan 3 kali juga dia memangkis pitas, tanah-tanah itu terbelah dan si Mogundali ini nampak yang ibu bapak dia dan orang-orang kampung di sana bercucuk tanam dan hidup dengan aman dan damai. Jadi si Mogundali ini pun macam sejuk hati bah. Jadi dia turun di tanah kan, dengan sekelip mata tanah itu pun bertutup. Jadi si Mogundali pun teriak, pitas, dia bilang. Jadi si Mogundali ini dia sangat menyesal sebab dia tertipu kan. Dan selepas itu dia pun berteriak lagi, dia cakap, walaupun saya di dalam tanah, dia bilang, saya akan muncul juga kembali jikalau Sabah diganggu oleh orang-orang luar, dia bilang. Dan orang-orang Kudat pada zaman dahulu percaya kalau perkataan pitas itu disebut sebanyak 7 kali dan Mogundali tidak termasuk di dalam tanah, maka dipercayai dunia ini akan hancur. Dan orang-orang dahulu percaya bahwa orang yang membunuh orang kampung dan orang tua si Mogundali adalah malaikat yang turun ke dunia. Pada tahun 70-an, siapa saja yang dipercayai ada menyimpan gambar si Mogundali ini akan ditangkap karena dipercayai dijadikan amalan pemujaan kuasa sihir. Cerita ini sebenarnya adalah cerita lisan yang diturunkan dari zaman ke zaman, yang mana cerita ini lebih dipercayai oleh orang-orang di sekitar Kudat dan juga Motunggung, yang mana tanah Motunggung merupakan tanah tempat si Mogundali ini terkubur semasa si Mogundali tertipu oleh malaikat-malaikat tersebut. Jadi siapa yang percaya cerita ini boleh percaya, siapa yang tidak percaya tidak mengapa juga, sebab cerita ini merupakan cerita lisan yang diturunkan daripada nenek moyang kepada generasi ke generasi yang akan datang.
Terima kasih yang sudah sudi dengar cerita saya hari ini. Saya berharap kamu yang sudah klik video ini dapat subscribe channel saya, like, dan juga komen apalagi cerita yang kamu mau saya ceritakan lepas ini. Dan jangan lupa stay safe dan duduk di rumah kamu. Terima kasih. Bye-bye.